kembali lagi bersama dengan anak saham dulu teman-teman ya. Kita membahas beberapa saham kali ini yang bisa menjadi wishlist kedepannya mungkin ya. Buat teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang dari hari ke hari teman-teman ya. Oke, kita buka dulu dari ISG teman-teman ya. Kali ini ISG ditutup menguat 0,45%, masih bergerak di wilayah sideways bisa jadi ya, tapi masih belum bisa break, tertahan di resistnya ya. Untuk pergerakan ISG-nya sudah cenderung cukup tinggi ya. Nah, masih ini mau menuju ke penurunan mungkin kayaknya di Agustus besok ya. Tapi semoga nggak lama karena harus melemah dulu view kita. Jadi sebelum nanti menguat kembali, seenggaknya bikin status baru di sinilah seenggaknya ya. Oke, untuk ISG hari ini kita membahas beberapa saham. Saya cukup apa ya, dibilang bingung juga enggak, tapi gini, saham Bank Mandiri hari ini ATH lagi gitu ya. 5 hari terakhir ini ATH gitu ya. 4 hari 1 2 3, oke sorry ya, hampir 6 hari perdagangan terakhir itu ATH terus. Masih ada akumulasi cukup masif, ada ZP, ada EKZ, ada DR juga masuk. Untuk Bank Mandiri memang kayaknya melihat dengan polanya yang seperti ini, meskipun hari ini volumenya ada buangan, masih menguat. Memang ditutup lebih rendah daripada opennya, tapi masih menguat. Hari ini ATH sempat 5.800 ya. Mungkin untuk Bank Mandiri bisa ke 6.000 dulu ya, mungkin angka psikologisnya ya. Kalau kita lihat secara asing juga masih kenceng banget masuknya gitu ya untuk pergerakan Bank Mandiri. Kemudian sorry untuk Bank Mandiri yang mau masuk bisa perhatikan wilayah tetap ya di sini wilayahnya ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Coba kita ganti deh warnanya deh, biru ya. Dari sini ya untuk wilayah entry-nya 5.300-an, 5.200 ya untuk pergerakan Bank Mandiri. Kalau yang mau jangka panjang tetap antri aja dulu, sabar dikit gitu ya, karena udah ketinggian juga nih. Kalau kecuali yang udah punya barang TP-nya ya nguji 6.000 bisa kali gitu ya. Oke, setelah Bank Mandiri ada beberapa saham yang juga masih ke notice sama kita. Hari ini MDKA menguat cukup kencang. Ini kalau kita lihat di sini ya, untuk resist kita udah gambarkan cukup lama. Ini kita juga udah gambarnya selama dia masih masuk di wilayah ini, nggak kita ganti ya. Kalau teman-teman yang ngikutin kita masih sama, boleh cek video-video sebelumnya. Area ini udah kita gambarin cukup lama nih ya. Nih, udah cukup lama. Masih sama wilayah statusnya kan di sini. Hari ini cukup kenceng naiknya ya, hampir 7%. Ini resistnya nanti di 3620 ya teman-teman untuk pergerakan MDKA. Kayaknya nanti beberapa hari ke depan nih akan bisa ketemu sama MA100 nya dan nutup gap. Jadi bisa perhatikan itu sebagai wilayah resistnya. Kalau nanti dia turun dulu MDKA, bisa perhatikan wilayahnya di, saya dulu di sini ya, bisa perhatikan wilayahnya di sini ya, 3.200-an, 3.250-annya ya. Ini kan sempat kena juga ke bawah tapi akhirnya naik lagi gitu ya. Kalau masih punya minus dikit-dikit harusnya pas di sini juga masih oke gitu. Itu pergerakan MDKA. Yang mau masuk perhatikan sampai dengan wilayah 3.250 ya. Di luar itu bisa agak hati-hati, mungkin 1-2% bisa out dulu. Nah, ini akumulasinya cukup besar. BK, ZP, AK masuk ya. AK, BK, ZP masuk. Targetnya mungkin 3620 dulu. Secara asing juga akumulasi teman-teman ya. Secara asing juga akumulasi. Ini masih menarik. Ini kalau untuk bottomnya tanggal 2 mingguan lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 hari kerja ya, hampir 2 minggu. Harusnya masih oke untuk pergerakan MDKA. Yang udah punya congrats, yang belum punya gimana, tetap antri. Oke, saran kita tetap antri. Kemudian ada CMB Niaga hari ini juga, aduh nih kayaknya agak luput ya, sorry teman-teman, tapi dia hari ini breaknya kenceng banget ya. Pergerakan
Tuh, udah jauh banget sebenarnya. Ini view kita masih akan naik ya, masih akan naik lagi ya, masih akan naik untuk CMB niaga ya. Polanya cukup menarik, apalagi dengan MACD yang udah golden cross, diikutin volumenya, RSI-nya bagus, MACD-nya bagus, akumulasinya AKBK masuk, CC, OD, institusi masuk gitu ya. Coba ya, di atas rata-rata ya. Tuh, 15 miliar net buy, jadi ini kencang banget untuk BNG. View kita, kalau teman-teman mau masuk, tunggu ada retrace dulu ya, tunggu ada retrace. Wilayahnya di mana? 1600-an di sini nih. Wilayahnya di mana di sini nanti? Kan udah naik nih. Iya, confirm breakout. Iya. Kalau yang mau uji coba ya boleh. Targetnya karena ini dia udah ada ya. Jadi mungkin kita pakai angka psikologis dulu ya. 1800 harusnya aman gitu ya. 1800 nih. Apalagi baru naik semua, baru kenceng-kencengnya. Harusnya 1800 tuh angka yang possible. BNGA. Oke. Kemudian saham ERA. ERA ini juga, ini sempat kita bahas ya teman-teman, pergerakan ERA. ERA targetnya di mana? 560 udah. ERA targetnya 560 ya kan. Hari ini dulu sempat nguji nyoba tapi belum bisa break. Hari ini juga pas tertahan di MA 100-nya, tapi volumenya lebih gede ya, jauh gede banget. Yang belum punya gimana? Nggak apa-apa, coba masuk ya, coba masuk aja sampai 480-an. Sampai 480-an. Targetnya di mana? Target kita tetap di 560. Nih. CCNI lokal ya, ini lokal BUMN, sekuritas BUMN yang masuk. ERA juga cenderung aman sahamnya ya. Range-nya biasanya 400 sampai 600 kalau ERA ya. Tuh 400. Ya 480 di sini ya, 400 ya, 400 di sini, 480 sekitaran sini yang jadi wilayah anunya ya, wilayah support sekarang. Oke, selama tertahan 480-an masih oke. Targetnya di mana? Ya, tetap targetnya 560. 560 sampai dengan 600 nanti target gedenya. Itu untuk ERA. Kita juga udah cukup lama nahan ini. Karena kalau kita lihat sekilas ini kan sekilas aja nih ya. Untuk double bottom kecil, kalau kita mau ukur targetnya ya di sini bertepatan ya, tepatan 535. Oke, mungkin coba kita kasih aja di sini 535 resist pertamanya ya. Oke, untuk ERA targetnya di 560 sih kalau kita. Oke. Mungkin itu ya pergerakan ERA. Kemudian SMA. Nah, SMA ini view kita memang masih mau masuk ke wilayah setusnya dulu. Ya, harusnya sampai di sini 150-an lah ya. 150 masih kejaga. Nanti kalau misalnya dia breakdown lagi berarti mentok di 130 berapa nih? 138. Ya, untuk SMA harusnya bertahan di situ dulu sebelum nantinya dia menguat lagi menguji ke 170-annya lagi. Karena beberapa kali dicoba nggak bisa ya, retrace dulu harusnya kan gitu memang. Ini memang ada buangan, ada MG buangan, tapi ada ZP masuk teman-teman ya. ZP AKBK masuk. Ya, ZP AKBK masuk tuh. SCMA, sorry. Nah, kenapa masih tetap menarik? Ya, di angka segini aja masih ada akumulasi sebenarnya secara asing. Itu ya pergerakannya dari SMA. Oke. Next, kita punya MTech. MTech merah terus nih. Ya.
MTek ini kan harusnya saudaranya SMA, kita cek dulu, berarti ini kan gagal nih. Iya, nggak apa-apa gagal. Nah, kalau gagal, targetnya kan resistnya tetap di sini nih. Kita harus ngecek dulu nih, dia akan sejauh apa. Karena kalau misalnya dia di sini, ini ada supportnya teman-teman ya. Kita harus pertebal area supportnya biar bisa dijaga ya teman-teman ya. Nih, ada support di wilayah ini 575-nya untuk pergerakan MTek. Yang udah punya gimana? Kalau kerasa udah ketinggian ya keluar dulu aja gitu. Harus disiplin juga gitu. Karena ini kita ngelihatnya gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bisa jadi 10 kali, bisa jadi 11 kali, kita juga nggak tahu. Biasanya kan orang ada yang udah 8 kali nih masuk. Hari ini juga masih merah gitu. Kalau kita lihat di sini aja ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 kali gitu ya. Ini ada sedikit terus turun lagi gitu. Yang belum punya MTek bisa perhatikan sampai dengan 575 ya untuk pergerakan MTK. Karena kalau nanti dia di 575 dan naik ke atas lagi harusnya bisa bentuk double bottom. Ya, teman-teman. Targetnya tetap di sini, wilayah hampir 1000-an ya. 1000 lah ya. Nanti angka psikisnya kalau wilayahnya di 950, resist pertama di 730 belum berhasil ditembus ya. Untuk MTek saran kita tetap antri average ordernya di 575 ya, 580 600 sampai 575 untuk pergerakan MTek ya. Ada buangan cukup banyak, PK asingnya kayaknya buangan ya. Oh, asingnya masuk dikit ternyata, asingnya masuk ini secara total buangan itu. Kemudian Alfamart, sumber Alfa aja ya. Nah, Alfa ini masih di sideways panjang ya teman-teman. Tuh, sidewaysnya cukup panjang. Teman-teman yang belum punya untuk Alfa biasanya memang untuk jangka panjang sih ya. Nih, untuk jangka panjang bisa perhatikan sampai dengan wilayah di 2500-an, 2550 lah untuk yang mau entry ya. Untuk yang mau entry kan di sini menguji di MA 100 beberapa kali juga belum berhasil tembus. Ini tembus bentar turun lagi, tembus bentar turun lagi gitu ya. Secara jangka panjang trendline-nya ya ini masih kayaknya bentuk base dulu ya, bentuk base dulu sebelum nantinya kembali menguat pergerakan AMRT. Kalau kita lihat secara asing, secara detektor bandar, detektornya normal-normal aja. Secara asing gimana? Ya hari ini di Lego cukup banyak ya. Teman-teman perhatikan ya untuk wilayahnya sampai di sini ya 2500-an ya. Jadi bisa perhatikan untuk entry-nya dari 2500-an aja. Jangan buru-buru, tapi ini udah kita notice ya untuk pergerakan Alfa. Ya, pergerakan Alfa. Kemudian yang terakhir mungkin ada saham mau tutup gap. Target kita tetap tutup gap ya, ada PTBA. Kan masih merah, kok disipil terus? Iya, justru itu. Selama masih di bawah di pergerakannya di area sideways ini masih oke. Kalau di bawah ini, nah itu harus keluar dulu. Ya, itu yang agak harus hati-hati. Karena memang kalau untuk jangka panjang PTBA ini tuh pernah sampai bawah banget gitu ya. Jadi kalau selama dia masih range-nya di sini ya masih oke gitu. PTBA. Mengingat ini baru aja kemarin ya Juni, dividennya tuh berapa persen ini lihat? 3000, 30-an 5%, 30%-an lebih ya intinya. Ya. Jadi ini wajar kalau dia masih di wilayah ini. Ya, ini masih wajar, targetnya nanti tetap tutup gap. Oke. Untuk akumulasinya, nah ini ada akumulasi tipis-tipis nih. Nah, ya. Kenapa jadi view kita? Karena mulai ada akumulasi tipis-tipis. Oke. Mungkin itu teman-teman untuk bahasan kita kali ini. Semoga bisa ngasih cuan buat teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk bisa berkembang dari hari ke hari. Salam cuan teman-teman semua dan see you.